Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Para mahasiswa jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Nasional Jakarta. Bagaimana kabarmu hari ini? Tentu baik dan sehat-sehat. Kita akan memasukin perkuliahan teori sastra yang ke-11. Pada teori sastra pertemuan yang ke-11 ini, kita akan berbicara tentang teori sastra stilistika. Apa dan bagaimana teori sastra stilistika itu? Untuk itu, mari kita simak paparan berikut. Yang pertama, kita akan memahami arti dan hakikat stilistika. Secara harfiah, stilistika berasal dari bahasa Inggris. Stylistic berarti studi mengenai style, gaya bahasa, atau bahasa bergaya. Stilistika adalah ilmu yang meneliti penggunaan bahasa dan gaya bahasa di dalam karya sastra. Dapat dikatakan bahwa stilistika adalah proses penelaahan karya sastra dengan cara menelaah unsur-unsur bahasa sebagai sarana bercerita sastrawan maksudnya, sehingga terlihat bagaimana perlakuan sastrawan terhadap bahasa dalam rangka menuangkan gagasannya dalam cerita rekaan yang ditulisnya. Semua proses yang berhubungan dengan telaah bahasa prosa rekaan dikerahkan untuk mengungkapkan aspek kebahasaan dalam karya tersebut, seperti diksi, kalimat, penggunaan bahasa kias atau bahasa figuratif, bentuk-bentuk wacana, dan sarana retorika yang lain. Leach dan Short menyatakan bahwa stilistika adalah studi tentang wujud performansi kebahasaan, khususnya yang terdapat dalam karya sastra. Telaah stilistika karya sastra lazimnya untuk menerangkan hubungan antara bahasa dengan fungsi artistik dan maknanya. Stilistika sebagai ilmu yang menelaah penggunaan bahasa dalam karya sastra yang berorientasi linguistik dapat dilihat pada batasan stilistika berikut. Stilistika merupakan bagian linguistik yang menitik beratkan kajian kepada variasi penggunaan bahasa dan kadangkala memberikan perhatian kepada penggunaan bahasa yang kompleks dalam karya sastra. Pendekatan linguistik yang digunakan dalam studi teks-teks sastra. Stilistika dapat dikatakan sebagai studi yang menghubungkan antara bentuk linguistik dengan fungsi sastra. Yang ketiga, stilistika adalah ilmu kajian gaya yang digunakan untuk menganalisis karya sastra. Bahasa memang sudah mempunyai gaya. Semua pengucapan yang tidak biasa dipakai oleh masyarakat adalah gaya. Seperti halnya bahasa dalam karya sastra yang mempunyai perbedaan dari bahasa keseharian. Dan keempat, stilistika mengkaji wacana sastra dengan berorientasi linguistik dan merupakan pertalian antara linguistik dan kritik sastra. Secara morfologis, dapat dikatakan bahwa komponen style berhubungan dengan kritik sastra, sedangkan komponen istik berkaitan dengan linguistik. Dengan demikian, sastra dipandang sebagai wacana sehingga mempertemukan pandangan linguis yang menganggap karya sastra sebagai teks dan pandangan kritikus sastra yang menganggap karya sastra sebagai pembawa pesan.
Berikutnya akan kita pelajari tentang ranah telaah statistika. Di ranah itu apa saja yang menjadi muatan dari kajian atau telaah statistika itu sendiri. Menurut Abrams, ranah telaah statistika dapat meliputi yang pertama adalah fonologi, seperti penggunaan pola suara pada prosa berirama, ujaran antar tokoh, dan rima. Kedua, sintaksis yang mengkaji struktur morfologi suatu teks, kalimat, frasa, dan klausa. Tiga, leksikal yang berfokus pada wilayah penggunaan kelas kata, baik abstrak maupun konkret, atau penggunaan kata kerja, kata benda, kata sifat tertentu. Dan empat, penggunaan bahasa figuratif atau retoris berupa majas dan citraan. Sementara itu, Nurgiantoro menyatakan bahwa unsur-unsur yang penting untuk dibahas dalam statistika antara lain unsur bunyi, leksikal, struktur, bahasa figuratif atau pemajasan, sarana retorika, ini adalah penyiasatan struktur, citraan, dan kohesi. Nanti tidak semuanya dibicarakan karena terlalu luas, nanti cukup pokok-pokoknya saja yang kita ambil untuk pembicaraan telaah ranah statistika ini. Etimologi fonologi itu berasal dari kata fon yang mengandung arti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Secara umum, fonologi adalah salah satu bidang kajian linguistik yang berusaha mempelajari dan menganalisis runtutan bunyi-bunyi bahasa. Fonologi sendiri dibagi menjadi dua menurut objek yang dikajinya, yaitu fonetik, merupakan cabang fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa mengindahkan adanya fungsi pada bunyi-bunyi tersebut, meliputi fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan fonetik auditoris. Dan dua, fonemik. Fonik merupakan percabangan fonologi yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa sekaligus memperhatikan apakah terdapat fungsi dalam bunyi-bunyi tersebut yang dapat digunakan sebagai pembeda. Kemudian kita melihat pada sintaksis. Sintaksis atau juga sering disebut dengan preferensi kalimat adalah bentuk atau ragam kalimat yang biasa dipergunakan sebagai alat untuk memengaruhi makna dalam menyampaikan pesan. Sintaksis juga diartikan sebagai hubungan antara tanda dalam sebuah teks berdasarkan kaidah kebahasaan. Dalam kajian sintaksis terdapat struktur sintaksis yang terdiri dari fungsi, kategori, dan pesan. Fungsi sintaksis meliputi istilah, subjek, objek, predikat, dan keterangan. Kategori sintaksis meliputi istilah nomina, verba, adjektiva, dan numeralia. Sementara peran sintaksis meliputi istilah perilaku, penderita, dan penerima. Cara yang dapat dilakukan untuk menentukan karakteristik unsur sintaksis dalam analisis statistika prosarekaan misalnya, yaitu kompleksitas kalimat, digunakan untuk menjawab kompleks tidaknya suatu kalimat, rata-rata jumlah kata per kalimat, sifat hubungan yang menonjol dalam suatu kalimat, dan lain sebagainya. Kemudian jenis kalimat digunakan untuk menjawab jenis kalimat apa saja yang digunakan oleh pengarang, deklaratif, imperatif, interrogatif, atau yang lain. Ataupun dapat juga untuk mengetahui kalimat tersebut bersifat aktif pasif, langsung atau tidak langsung, mayor atau minor, dan sebagainya. Dan tiga, jenis klausa dan frasa
digunakan untuk mengetahui klausa apa saja yang menonjol dalam suatu kalimat, serta frase apa saja yang digunakan maupun yang dibatasi penggunaannya. Kita bicara bahasa figuratif dan retorika. Bahasa figuratif atau figura bahasa dapat juga diartikan sebagai bahasa penyimpangan yang berbeda dengan bahasa keseharian. Bahasa figuratif atau figura bahasa sengaja diciptakan berbeda dengan bahasa standar untuk memperoleh efek khusus. Ada dampak khususnya. Secara harfiah, bahasa figuratif yang juga digunakan sebagai deviasi adalah penyimpangan ragam dan struktur bahasa. Dalam telah prosarekaan, pengarang terbiasa memberikan ciri khas pada karya-karyanya dengan penyimpangan dari norma dan konvensi sastra yang dilakukan. Bahasa kias, figurative of speech, merupakan teknik pengungkapan bahasa yang maknanya tidak menunjuk secara langsung terhadap objek yang dituju, dan bahasa kias merupakan bagian dari gaya bahasa. Bahasa kias lebih cenderung menampilkan makna tersirat, sehingga penangkapan makna pesan dilakukan melalui penafsiran terlebih dahulu. Penggunaan bahasa kias dilakukan sebagai suatu cara untuk menimbulkan efek tertentu, sehingga penerima pesan lebih tertarik. Kata-kata kias hakikatnya memiliki cara lain dalam memperkaya dimensi tambahan bahasa. Kemudian pada bagian yang ketiga kita akan berbicara tentang diksi atau pilihan kata. Jadi dalam satu narasi itu ada bagaimana cara memilih kata yang tepat dalam satu konteks, baik untuk prosa, puisi maupun drama. Secara umum, diksi diartikan dengan pilihan kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Diksi juga diartikan sebagai pilihan kata yang digunakan untuk mengungkapkan persoalan fraseologi, gaya bahasa, dan ungkapan. Selain itu, diksi juga merupakan kemampuan membedakan makna, menemukan isi dari suatu gagasan yang tepat, sesuai dengan situasi dan kondisi atau nilai-nilai yang berkembang di kalangan pendengar dan pembaca prosarekaan misalnya. Gores Kerap mengemukakan bahwa ada 3 hal utama mengenai diksi, yaitu pertama, diksi adalah pilihan kata yang dipakai untuk menyampaikan gagasan melalui kata yang tepat, ungkapan yang tepat, dan juga gaya bahasa yang tepat. Diksi adalah kemampuan dalam membedakan makna dari apa yang ingin disampaikan seseorang kepada pembaca. Dan 3, diksi adalah penguasaan dan pengetahuan yang luas terhadap kosakata, sehingga memengaruhi ketepatan dan kesesuaian pemilihan kata. Pilihan kata yang salah, yang tidak tepat, dapat menyebabkan ketidakefektifan berbahasa, terganggunya kejelasan informasi, kesalahpahaman informasi, dan rusaknya situasi komunikasi. Dalam hal ini, kemampuan seseorang dalam penguasaan kata sangat memengaruhi kegiatan berbahasa. Ketika seseorang memiliki pengetahuan yang luas pada kosakata, ia akan mengerti batasan pengertian masing-masing kata, sehingga akan memilah dan memilih kata-kata mana yang harus digunakan dan yang tidak digunakan, agar maksud dari gagasan dapat disampaikan dengan efektif.
Ketepatan kata itu sendiri mempersoalkan seberapa jauh seseorang dapat mendayagunakan kosakata yang berimbas pada kesesuaian seseorang mengarahkan gagasan ke imajinasi pembaca. Begitu pentingnya ketepatan dalam pemilihan kata, sehingga seseorang mau tidak mau harus memperhatikan hal-hal dasar untuk mencapainya. Ini ada 10 artinya, banyak ini. Pertama, seseorang harus dapat membedakan makna denotasi dan konotasi. Ini makna lugas dan makna kiasan. Kedua, dapat membedakan kata mana saja yang mengandung sinonim. Sinonim ini adalah persamaan. Hal ini penting karena tidak semua kata yang bersinonim memiliki distribusi yang sama dalam pemakaiannya. Ketiga, mampu membedakan kata-kata yang memiliki kemiripan dalam ejaan. Misalnya kata bawah dengan bawa, atau kata koperasi dengan korporasi, dan sebagainya. Keempat, menghindari kata-kata yang diciptakan sendiri. Di zaman ini seseorang dengan mudahnya menciptakan kata-katanya sendiri, sehingga jumlah kata selalu bertambah secara signifikan. Namun, tidak berarti setiap orang bebas mendayagunakan kata-kata ciptaannya sendiri. Sebab tidak semua pendengar mengetahui makna dan maksudnya. Kelima, menghindari penggunaan akhiran asing seperti favorable untuk menggantikan kata favorit atau idiomatik untuk menggantikan kata idiom dan sebagainya. Keenam, kata kerja yang dapat mengandung kata depan harus disandingkan secara idiomatik, seperti kata berhadap akan, bukan mengharap akan, dan lain sebagainya. Ketujuh, dapat membedakan kata umum dengan kata khusus. Kedelapan, menggunakan kata indera untuk menunjukkan persepsi-persepsi yang khusus. Kesembilan, memperhatikan perubahan makna pada kata-kata yang sudah lama dikenal. Hal ini dibutuhkan karena dari masa ke masa ada ditemukan perubahan makna kata, termasuk penyempitan dan perluasan makna. Dan kesepuluh, memperhatikan kelangsungan pemilihan kata. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, diksi termasuk kata kajian leksikal, yang di dalamnya terdapat relasi-relasi semantik yang terdapat pada kata. Relasi-relasi tersebut terdapat pada pembahasan sinonim, sinonimi atau persamaan, hoponimi, jam penulisnya, polisemi, homonimi, dan antonimi. Masing-masing kita bahas sebagai berikut. Sinonimi berasal dari kata sin yang berarti sama, atau anoma yang berarti nama. Sinonimi adalah istilah untuk menggambarkan bermacam-macam kata yang memiliki makna yang sama. Bisa juga diartikan sebagai suatu keadaan di mana dua kata atau lebih yang memiliki makna sama. Sinonimi diakui keberadaannya untuk mempercepat pemahaman makna dari sebuah kata. Meskipun oleh beberapa ahli ilmu bahasa, sinonimi tidak diakui karena menganggap setiap kata memiliki makna tersendiri yang tidak bisa digantikan dengan kata lain. Dalam mengukur kriteria sinonim, maka yang perlu dilakukan adalah menyejajarkan kedua kata atau lebih dalam segala konteks. Jika kata-kata tersebut ketika saling ditukar tetap mampu digunakan, dapat disebut dengan sinonim total. Kemudian ada pula sinonim kompleks, yaitu ketika dua kata yang telah diidentifikasi memiliki kesamaan baik dalam makna kognitif maupun emotif.
Menurut Idewa Putuwiana, sinonimi total atau menyeluruh tidak pernah dijumpai. Sehingga meskipun suatu kata bersinonim, maknanya tetap tidak bisa menyeluruh. Kemudian hiponimi. Menurut Harimurti Kidalaksana, hiponimi ada suatu hubungan semantik antara makna spesifik khusus dengan makna generik umum. Misalkan kata melihat adalah makna generik yang berhiponim dengan mengintai, mengintip, menatap, mengerling, memandang yang menjadi makna spesifiknya. Kata bunga misalnya adalah makna generik yang berhiponim dengan melati, mawar, kenanga, dan cempaka. Serta kata buah adalah makna generik dari hiponim dengan durian, jambu, mangga, jeruk, tomat, pepaya, dan apel, dan sebagainya. Menurut Gorskerap, hiponimi adalah relasi kata yang di dalamnya sebuah kata terdapat beberapa komponen kata lain. Hal ini menjadi semacam kelas besar yang dapat menampung subkelas di bawahnya. Sebagai contoh adalah kata bunga yang menjadi subordinat dari melati, mawar, kamboja, anggrek, dan lain sebagainya. Kata mawar pada awalnya adalah anggota hiponim subordinat. Nantinya juga dapat menjadi subordinat dari hiponim yang berada di bawahnya. Seperti mawar merah, mawar putih, mawar kuning, mawar jingga, dan sebagainya. Polisemi dan homonimi. Polisemi berasal dari kata poli yang berarti banyak dan sema yang berarti tanda. Secara umum polisemi diartikan sebagai suatu bentuk kata yang memiliki makna ganda atau lebih. Perbedaan antara makna satu dengan yang lainnya dapat dirunut pada sumber yang sama atau tunggal. Ada beberapa faktor yang memengaruhi hadirnya polisemi, yaitu adanya pergeseran pemakaian bahasa, spesialisasi dalam lingkungan sosial, munculnya bahasa figuratif, penafsiran kembali pasangan pada berhomonim, dan pengaruh bahasa asing. Contoh dari polisemi adalah kata korban. Dapat bermakna sesuatu yang diberikan sebagai bentuk kebaktian. Dapat juga bermakna orang yang menderita akibat kecelakaan atau musibah yang diterimanya. Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa homonim atau homonimi adalah kata yang sama secara pelafalan dengan kata yang lain, tetapi memiliki makna yang berbeda. Homonimi juga diartikan dua kata atau lebih yang secara kebetulan memiliki pola bunyi yang sama. Homonimi mencakup kata-kata yang secara pelafalan sama, tapi secara butir leksikal berbeda, sehingga maknanya pun berbeda. Dalam beberapa kasus antara homonim dengan polisemi memang sulit dibedakan. Ada beberapa cara untuk mengetahui apakah suatu kata merupakan homonim atau polisemi. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan mengetahui prinsip-prinsip perluasan makna dari makna dasarnya. Berikutnya adalah antonimi. Antonimi adalah lawan kata. Sebagaimana dalam Kamus Bahasa Indonesia, antonimi atau antonim adalah kata yang berlawanan makna dengan kata lain. Istilah antonimi digunakan untuk menyatakan adanya perlawanan makna, sedangkan antonim digunakan untuk menyatakan kata yang berlawanan. Ada beberapa macam kata yang berantonim atau beroposisi. Pertama, oposisi kembar yang mencakup dua anggota, seperti laki-laki perempuan, jantan betina,
hidup mati, layu berkembang, gadis berjaga, janda dan duda. Kedua, oposisi majemuk atau oposisi yang mencakup suatu perangkat seperti tumbuh-tumbuhan, menegaskan bahwa tidak ada hewan di situ. Ketiga, oposisi gradual, yaitu oposisi yang hampir sama dengan oposisi kembar, tetapi menyimpang. Misalnya dari kata panjang pendek, tua muda, besar kecil, keberadaan yang satu tidak secara tegas menegasikan yang lain. Ada yang sangat panjang atau ada yang sangat pendek, ada yang sangat besar dan ada sangat kecil dan sebagainya. Keempat, oposisi rasional, yaitu oposisi yang berkebalikan, seperti orang tua anak, penjual pembeli, guru murid, dan sebagainya. Kelima, oposisi hierarkis, yaitu oposisi yang masing-masing katanya memiliki tempat atau kedudukan tertentu, seperti sentimeter, desimeter, Januari, Februari, Maret, April, dan sebagainya. Keenam, oposisi inversi, yaitu oposisi yang terdapat pasangan kata, seperti beberapa, semua, boleh, harus, dan lain sebagainya. Pada bagian 4 kita akan berbicara masalah gaya dan gaya cerita. Memang dalam sastra itu ada gaya cerita itu dibedakan supaya dapat dipahami antara gaya dan gaya bercerita. Gaya dalam bahasa Inggrisnya style adalah cara menyampaikan pikiran dan perasaan dengan kata-kata atau ungkapan melalui bahasa. Dua, cara khas dalam penyusunan dan penyampaian pikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan atau lisan, baik yang bersifat realitas maupun sekedar rekaan. Dan tiga, ciri-ciri suatu kelompok karya sastra berdasarkan bentuk pernyataannya, ekspresinya, dan bukan kandungan maknanya. Kemudian kita pahami gaya cerita adalah cara pengarang dalam menyampaikan tulisannya kepada publik agar pembaca mendapatkan sesuatu setelah membaca karyanya tersebut. Pengarang bekerja sebagai peramu unsur-unsur yang ada di dalam karya sastra agar mendapatkan tulisannya yang berkualitas. Gaya terutama ditentukan oleh diksi yang tadi sudah kita bicarakan, yaitu pilihan kata, dan struktur kalimat yang membentuk wacana tertentu. Dengan demikian, gaya kepengarangan adalah cara pengarang menuangkan ide, gagasan, kreatifnya dalam sebuah karya sastra, termasuk prosa rekaan, dengan rasa keindahan melalui medium bahasa. Setiap aspek bahasa, dari satuan terkecil berupa bunyi bahasa, pilihan kata, struktur kalimat, hingga paragraf atau alinea ataupun wacana, dapat dipakai sebagai sarana mengungkapkan gagasan tentang kehidupan di dunia sehingga membentuk gaya tertentu. Walaupun kata style, gaya, berasal dari bahasa Latin, orang Yunani sudah mengembangkan sendiri teori mengenai style itu sendiri. Ada dua aliran gaya yang terkenal saat itu, yaitu yang pertama adalah aliran Platonik, yang menganggap bahwa gaya sebagai kualitas suatu ungkapan. Misalnya, sekali berarti sesudah itu mati. Hidup seperti pohon pisang, sekali berbuah, setelah itu
tidak dapat tumbuh kembali. Ungkapan semacam itu menurut mereka adalah ungkapan yang mempunyai gaya. Dan ada juga ungkapan yang tidak memiliki gaya. Dan dua, aliran Aristoteles yang menganggap bahwa gaya adalah suatu kualitas yang inheren, yang ada dalam setiap ungkapan bahasa. Kalau gaya Platonik hanya mengakui ungkapan tertentu, namun kalau gaya Aristoteles yaitu ungkapan yang berkualitas dan bernas, misalnya, pagiku hilang sudah melayang, sekarang petang datang membayang. Dari ungkapan yang bergaya seperti masa mudaku sudah lewat, sekarang datang masa tua penuh penderitaan, dianggap tidak memiliki gaya. Sementara itu, gaya Aristoteles mengakui bahwa setiap ungkapan itu memiliki gaya. Hanya saja kadar atau kualitas ungkapan itu menentukan bobot tinggi rendahnya gaya. Misalnya, gaya berat, bagus, serius, kuat, dan mendalam. Serta bergaya ringan, hambar, santai, lemah, dan dangkal. Gaya eksperimental misalnya, yang dilakukan para sastrawan yang mencoba-coba berkreasi, merupakan gaya penulisan yang mencoba keluar dari aturan konvensi sastra yang baku. Seorang penulis yang ingin membuat gaya eksperimental harus memahami terlebih dahulu konvensi dasar sastra itu sendiri. Hal ini untuk menjaga agar karya yang dihasilkan memiliki keindahan yang sebenarnya, bukan hanya hasil sembarang mencoba-coba. Hal ini dilatar belakang oleh kemajuan pemikiran manusia modern, bahwa manusia selalu ingin melakukan sesuatu yang berbeda, selalu ingin melakukan sesuatu yang baru, yang lebih baik dalam karya-karyanya, sesuatu yang dapat membawa napas baru dalam sejarah sastra. Tujuan pembuatan gaya eksperimental tidak lain adalah untuk membuat sastra yang semakin menyenangkan untuk dihayati dan dipahami pembaca yang memiliki kreativitas dan inovasi. Hal yang menarik dalam cerpen Armageddon misalnya, karya Danarto, adalah menampilkan gaya yang bercerita pengarang yang lebih terasa sebagai gaya bercerita eksperimental. Gaya eksperimental mencoba menggabungkan antara unsur sajak yang bergaya mantra, bersifat poetis, dengan gaya naratif, bersifat uraian, yang disertai dengan dialog-dialog atau cakapan, menarik antar tokoh-tokohnya. Gaya bercerita pengarang seperti itu dapat menimbulkan kalimat-kalimat yang puitis, ritme dinamis, karena terdapat variasi kalimat-kalimat yang pendek dan panjang, dan banyak repetisi atau perulangan. Pembaca seolah-olah tersihir oleh irama mantra yang mendayu-dayu dari awal hingga akhir cerita yang dipaparkan dalam prosa rekaan tersebut. Gaya eksperimen dalam cerpen Armageddon terdapat tenaga pemukau dengan menyihir pembaca untuk ikut larut dalam dunia imajiner. Gaya pukau yang tajam ini mencoba mengetengahkan permasalahan peperangan batin antara nafsu baik dan nafsu jahat dengan kalimat-kalimat bersajak yang sangat puitis. Eksperimen cerita pendek bergaya mantra oleh Danarto tetap dipertahankan mulai awal hingga akhir cerita yang begitu dahsyat, seru, dan menyeramkan. Dibuka dengan gaya mantra dan ditutup dengan gaya mantra pula. Pembaca seolah-olah tersihir oleh bunyi-bunyi mantra yang menyeramkan itu. Tokoh ibu yang dihasut oleh bekak-kerakan sampai hati membunuh anaknya sendiri karena
rebutan pacarnya, si boneka yang ternyata bandot. Gaya surrealis adalah gaya penulisan prosarikaan yang menghadirkan kontradiksi antara mimpi dan kenyataan menjadi sebuah gambaran kisah yang seolah nyata dengan memperlihatkan objek nyata dalam keadaan yang tidak mungkin terjadi. Seperti dalam mimpi atau alam bawah sadar manusia. Surrealisme menggunakan pendekatan teori psikologi Freud yang mengeksplorasi alam bawah sadar dan citra mimpi manusia sebagai salah satu penggambaran dari hasrat manusia. Mimpi-mimpi atau citra alam bawah sadar itu dikatakan menunjukkan keinginan dan hasrat manusia yang sebenarnya, tetapi dikubur di alam bawah sadar karena tekanan sosial atau hal lain untuk tidak menunjukkan, seperti pada buku kumpulan cerpen Danarto yang lain yaitu Godlove. Baiklah, pada akhir dari perkuliahan kita yang 11 ini kita akan mencoba melihat kembali dan memberi tugas terstruktur bagi para mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini. Mengapa suatu tugas terstruktur atau suatu pertanyaan penilaian ini adalah untuk mengukur bobot atau kualitas pemahaman Anda dalam memahami perkuliahan ini. Simak, perhatikan. Ada 6 persoalan yang dapat Anda selesaikan, yaitu apakah perbedaan dan persamaan antara stilistika, gaya bahasa, dan gaya bercerita. Jelaskan jawaban Anda. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan pernyataan bahwa stilistika merupakan ilmu yang mengkaji wujud pemakaian bahasa dalam karya sastra yang meliputi seluruh pemberdayaan potensi bahasa. Jelaskan jawaban Anda. Yang tiga, apa yang dimaksud dengan pernyataan bahwa ranah telaah stilistika dapat meliputi 1. Fonologi, 2. Sintaksis, 3. Leksikal, dan 4. Penggunaan bahasa figuratif yang berupa majas dan citraan. Jelaskan jawab Anda tentu nanti dengan disertai contoh telaah sastra. Yang keempat, jelaskan dengan menggunakan kalimat perbedaan dan persamaan padanan kata atau sinonim dari mati, mampus, binasa, tewas, meninggal, gugur, wafat, tutup usia. Kemudian yang berikutnya, bedakan persamaan dan bedanya apa? Kata bahtera, perahu, kapal, jung bertudung. Kalau ditambah yang lain ada klothok, ada getek, ada ferry, dan lain sebagainya. Yang kelima, apakah perbedaan dan persamaan antara gaya Platonik dan gaya Aristoteles dalam bercerita? Jelasan jawaban Anda dengan disertai contoh telaah sastra. Itulah perkuliahan kita pada pertemuan yang ke-11 ini. Anda harus tetap bersemangat untuk mengikuti perkuliahan ini, semangat berkarya untuk menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Saya ingatkan juga untuk selalu belajar dan belajar, berlatih, berlatih, dan berlatih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.